Si gendut itu sangat cerewet. Mulutnya tidak berhenti berbicara sepanjang perjalanan, menceritakan kisah-kisah aneh dan hal-hal luar biasa yang ia dengar saat kuliah di wilayah barat. Semuanya dengan nuansa misterius yang jelas. Tanah Tibet kaya akan legenda. Beberapa cerita beredar luas di sana, dan beberapa catatan bahkan dapat ditelusuri kembali ke sumbernya yang sangat menarik. Orang-orang di kursi yang berdekatan mendengarkan dengan penuh perhatian. Jangan anggap ini hanya mitos, ada yang benar-benar terjadi, kata si gendut itu dengan sangat serius. Setelah ia memancing rasa ingin tahu, seseorang mendesaknya untuk segera bercerita. Aku pernah melihat seekor anak anjing Tibetan Mastiff kecil merintih di sebuah kuil bobrok, menjaga seekor anjing tua yang sekarat. Mata anak anjing itu bahkan meneteskan air mata emas, kata Zhou Chuan. Sekelompok orang mencibir. Tidak ada yang memercayainya. Ini terlalu mengada-ada dan sama sekali tidak realistis. Benar sekali, aku mengalaminya sendiri. Si gendut Zhou menjadi cemas, menepuk dadanya dan bersumpah bahwa apa yang ia katakan itu nyata. Setelah aku memikirkannya, mungkin pupil emasnya terlalu cemerlang, sehingga air mata yang memantul menjadi emas. Si gendut itu menjelaskan. Jika kau melihat anak mastiff yang luar biasa seperti itu, bukankah kau akan langsung bergegas mengambilnya, membawanya pulang, dan menjinakkannya dengan baik? Di mana dia sekarang? Seseorang tertawa. Aku memang ingin membawanya pergi, tetapi ada seorang biksu tua yang menakutkan di kuil bobrok itu. Tidak bisa berkomunikasi, dan ia tidak mengizinkanku membawanya pergi. Menurut Zhou Chuan, kuil itu bobrok, terletak jauh di dalam dataran tinggi yang terpencil. Hanya sedikit orang yang pergi ke sana sepanjang tahun, dan kuil itu hampir roboh. Biksu tua itu sudah sangat tua, sedikit tuli, dan sangat sulit untuk berkomunikasi. Pada akhirnya, si gendut Zhou baru mengerti maksud biksu tua itu. Anak mastiff kecil itu bukan milik siapapun. Cepat atau lambat, ia akan masuk ke Gunung Suci, dan ia bisa menaklukkan iblis di masa depan. Namun, kekuatan anak mastiff kecil itu memang sangat menakutkan. Setelah menggigit ujung celanaku, ia langsung membantingku hingga jatuh. Itu sangat aneh. Zhou Chuan menyebutkan kejadian tahun itu. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi aneh. Orang lain tidak mempercayainya. Kapan itu terjadi? Chu Fang bertanya. Sebab, ia pernah bertemu dengan seekor mastiff besar di Gunung Kunlun. Ia dengan mudah membunuh binatang buas di gunung, jauh melampaui jenisnya dan memang luar biasa. Kira-kira 3 tahun lalu, jawab Zhou Chuan. Kereta menderu, pemandangan di luar jendela melesat dengan cepat. Sepanjang perjalanan ke timur, mereka akhirnya meninggalkan dataran tinggi. Membeli begitu banyak makanan? Gendut Zhou sama sekali tidak merasa asing. Ia datang untuk membantu Chu Fang membagi makanan, dan bahkan menanyakan mana yang enak. Rasa biji dewa ini cukup enak, jawab Chu Fang. Apa? Zhou Chuan tampak bingung. Bukankah kau bilang beberapa tokoh dalam mitologi mungkin tumbuh dari benih? Aku pikir ini mungkin biji dewa. Chu Fang menunjuk pada kacang anggrek dan beberapa kacang-kacangan lainnya. Gendut Zhou tampak terdiam. Ia memasukkan makanan ke mulutnya dengan cepat, berkata dengan tidak jelas, biji dewa memang terasa enak. Orang-orang di sekitar tertawa. Aduh! Tiba-tiba, Zhou Chuan meringis, berteriak kesakitan, dan mengeluarkan sebutir kacang dari mulutnya. Saudaraku, dari mana kamu membeli kacang anggrek ini? Apakah ini masih bisa dimakan? Lebih keras dari balok besi. Gigi tuaku hampir patah. Ia meringis. Wajahnya kesakitan. Dang, ia melemparkan sebutir biji ke atas meja. Ya ampun, sangat keras. Lihatlah, bunyinya dang-dang. Zaman macam apa ini? Masalah keamanan makanan tidak pernah bisa diselesaikan. Zhou Chuan marah memegang pipinya. Chu Fang terkejut, karena ini bukan kacang anggrek, tetapi biji yang masih agak berisi dan berwarna kuning layu dari kotak batu. Ia mengeluarkannya, ingin meminta orang-orang di sekitar untuk melihat apa itu.
Tetapi ia lupa karena asyik mengobrol dan meletakkannya di sebelah kacang-kacangan dan makanan ringan lainnya. Terkutuklah. Apakah mereka tidak punya hati nurani? Ini sama sekali bukan kacang. Benda apa ini? Ketika Zhou Chuan melihat bentuknya dengan jelas, ia langsung marah. Ia berteriak akan mencatat produsen pada kemasan makanan dan mengajukan keluhan setelah kembali. Chu Fang sedikit merasa bersalah, tetapi ia jujur, memberitahunya bahwa ini bukan kacang dari kemasan makanan, tetapi biji yang ia bawa kembali dari dataran tinggi. Si gendut Zhou langsung terdiam. Wajahnya memerah, tampak sangat tidak nyaman. Awalnya hening, lalu terdengar tawa. Si gendut Zhou menahan diri untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Saudaraku, kau benar-benar ceroboh. Bisakah benda ini diletakkan sembarangan? Ini bukan biji, ini balok besi." Chu Fang juga tertawa dan meminta maaf dengan memilih berbagai kacang-kacangan untuknya. Pada saat yang sama, ia meletakkan ketiga biji itu di atas meja, meminta saran dari orang-orang di sekitar, termasuk tanaman apa biji-biji ini. Tentu saja, ia tidak menyebutkan asal-usul ketiga biji kuno itu. Yang bulat ini terlihat seperti kacang, tapi bukan. Mengapa ada yang pipih? Jangan-jangan sudah hancur karena tertekan. Yang ini layu dan kering hingga tidak berbentuk. Seluruh tubuhnya hitam pekat yang jarang terlihat. Orang-orang berdiskusi, tetapi tidak ada yang bisa mengenalinya. Tidak ada yang bisa menyebutkan namanya. Beberapa orang menduga itu adalah biji tanaman rambat di gunung. Aku benar-benar ingin memecahkannya. Zhou Chuan menggembungkan pipinya, menggosoknya, menatap salah satu biji. Jangan, ini adalah spesies langka. Aku masih berencana untuk menanamnya. Siapa tahu bisa menumbuhkan seorang dewi. Chu Fang tertawa terbahak-bahak. Menurut kata-kata Zhou Chuan, itu mungkin saja. Yang lain tertawa setuju, ikut bercanda. Menumbuhkan dewi? Aku pikir kemungkinan besar akan menumbuhkan 3 biksu tua, atau 3 pendeta Tao tua, kata Zhou Chuan, menutupi mulutnya. Wajahnya tampak kesakitan yang tak tertahankan. Sepanjang perjalanan, waktu berlalu dengan cepat. Namun, ketika melewati sebuah stasiun, kereta berhenti dan tidak berjalan lagi. Apa yang terjadi? Waktu berhenti terlalu lama. Banyak orang menjadi gelisah dan bangkit. Tak lama kemudian, seorang petugas memberitahu bahwa ada kecelakaan di jalur di depan, dan sedang diselesaikan secepat mungkin. Kereta akan segera melanjutkan perjalanan. Orang-orang duduk, menunggu dengan sabar. Cepat lihat, ada berita lagi. Ini berita besar. Di udara tidak hanya ada rumput yang melayang, tetapi juga pohon. Foto ini sangat jelas. Zhou Chuan berteriak, menyenggol Chu Fang di sebelahnya, menyuruhnya melihat berita di alat komunikasinya. Sungguh aneh. Kejadian baru-baru ini tidak dapat dijelaskan. Apakah ini masih dunia yang aku kenal? Orang lain juga berteriak. Jelas, tidak hanya Zhou Chuan yang melihat berita yang baru muncul ini, yang lain juga menyadarinya. Chu Fang melihat dengan cermat. Foto elektronik itu sangat jelas. Seharusnya di udara. Ada beberapa pohon hanya melayang di sana, dengan vitalitas yang melimpah. Dilihat lebih dekat, beberapa pohon berwarna hijau tua, yang lain berwarna ungu kecoklatan, dan bahkan ada pohon berwarna merah darah, sangat aneh. Bagaimana pohon-pohon ini bisa muncul di udara? Semua orang bingung. Seketika gerbong kereta menjadi ramai dengan suara. Orang-orang berdiskusi tanpa henti. Masalah ini terlalu aneh dan bukan masalah kecil. Itu mudah menimbulkan kepanikan. Baru setelah kereta mulai bergerak lagi, menderu jauh, perhatian orang-orang teralihkan, dan suara-suara sedikit mereda. Aku cukup akrab dengan jalur ini. Dulu aku bolak-balik berkali-kali saat kuliah di wilayah barat, kata Zhou Chuan. Sepanjang perjalanan, ia memperkenalkan kota-kota yang mereka lewati. Sekitar 1 jam kemudian, kereta berhenti lagi di sebuah stasiun. Pada saat yang sama, Zhou Chuan menatap keluar jendela, bergumam pada dirinya sendiri, tidak benar, stasiun ini seharusnya tidak memiliki gunung besar. Ya, aku juga sering melewati jalur ini.
Seharusnya tidak ada gunung besar di dekat sini. Orang lain juga menyatakan keraguan. Tidak, cepat lihat. Itu bukan gunung besar, itu adalah pohon raksasa. Seseorang berseru kaget. Banyak orang merapat ke jendela, melihat dengan cermat. Chu Fang terkejut. Ia melihat dengan jelas bahwa itu memang pohon raksasa. Terlalu besar, seperti gunung, berdiri tegak di kejauhan, hampir menjulang ke awan. Apakah ada orang yang naik di stasiun ini? Tanyakan kepada mereka, apa yang sebenarnya terjadi? Kata seseorang. Tidak lama kemudian, beberapa orang naik ke kereta. Kebenaran yang mereka sampaikan membuat semua orang terkejut dan tercengang. Itu adalah pohon gengko kuno, sangat terkenal di daerah itu, telah tumbuh selama ratusan tahun. Namun, baru-baru ini, entah mengapa ia mulai tumbuh liar. Hal ini menimbulkan sensasi besar di daerah itu. Banyak orang terkejut. Saat ini, tempat itu telah ditutup, dan orang-orang tidak diizinkan mendekat. Ternyata benar. 2 hari yang lalu, aku melihat seseorang memposting foto, tetapi entah kenapa dihapus. Ternyata hal ini benar-benar terjadi. Seseorang di gerbong berseru kagum. Hal aneh seperti itu terjadi, sungguh sulit dipahami. Pohon kuno, meskipun usianya sudah cukup lama, tidak mungkin tumbuh liar hingga mencapai tahap ini dalam 2 atau 3 hari. Itu terlalu sulit dipercaya. Waktu berlalu. Kereta berhenti dan tidak bergerak. Setengah jam berlalu dalam sekejap, dan kereta masih berhenti di stasiun ini. Petugas menjelaskan bahwa ada masalah mendadak lagi di depan dan sedang diselesaikan. Kereta akan segera melanjutkan perjalanan. Di kereta, orang-orang tidak bisa tenang. Mereka membicarakan pohon kuno itu, dan pohon-pohon aneh di luar angkasa. Mungkinkah hal-hal ini saling terkait? Belakangan, orang-orang benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Beberapa orang turun dari kereta untuk berjalan-jalan. Zhou Chuan juga turun, tetapi segera kembali, wajahnya sangat aneh, berkata, "Lihat tanaman apa yang aku gali, ada sedikit lumpur di tangannya." Ia memegang rumput liar yang biasa terlihat, tetapi sekarang rumput itu agak istimewa. Ia hijau berkilauan, dengan vitalitas yang melimpah. Selain itu, ia juga memiliki buah merah cerah, seukuran kepalan tangan, memancarkan aroma harum. Ini adalah penemuan besar. Rumput liar menumbuhkan buah merah cerah, dengan aroma yang menusuk hidung. Zhou Chuan berkata dengan suara bergetar. Chu Fang merasakan punggungnya dingin. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Itu mulai mengalami perubahan aneh.